Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Rizky Arif dari Forum News Network. Presiden Jokowi hari Kamis kemarin, tanggal 10 Maret 2022, secara resmi melantik Kepala Otorita dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Baru Nusantara. Kedua pejabat itu langsung dilantik oleh Presiden Jokowi karena kedudukan Kepala Otorita Ibu Kota Negara Baru ini sejajar dengan menteri di kabinet. Jadi artinya yang dilantik kemarin itu levelnya adalah menteri dan wakil menteri. Sebagai kepala otorita Ibu Kota Negara Baru, Jokowi memilih Bambang Susantono. Ini saat ini dia sedang menjabat sebagai Vice President Asian Development Bank. Tetapi dia sebenarnya cukup lama ini, lulusan IPB ini cukup lama berkecimpung sebagai birokrat di pemerintahan. Dan dia pernah terakhir menjabat sebagai Wakil Menteri Perhubungan. Sementara sebagai wakil Kepala Otorita Ibu Kota Negara Baru, nah ini yang paling banyak mendapat sorotan, karena Presiden Jokowi itu memilih Doni Rahayu. Ini sama-sama juga lulusan ITB. Dia saat ini adalah, atau beberapa saat sebelum dilantik menjadi Wakil Kepala Otorita ini adalah Managing Director Presiden Office dari PT Sinar Maslen. Sebelum saya mengambil sumpah berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara, bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah menurut agama Islam? Bersedia. Penunjukan Doni Rahayu inilah yang banyak mendapat sorotan dari para pengamat. Ada kecurigaan dan sekaligus dinilai ini sebagai bukti bahwa pembangunan ibu kota baru itu sangat erat kaitannya dengan kepentingan oligarki, kepentingan para pemilik modal dan juga para pemilik lahan yang tentu saja erat kaitannya dengan pembangunan di ibu kota baru ini. Doni ini merupakan orang kedua di lingkungan Sinarmas yang masuk ke dalam pemerintahan Jokowi. Sebelumnya Presiden Jokowi juga sudah menunjuk Managing Director Sinarmas, yakni Gandhi Sulistianto sebagai Duta Besar Korea Selatan. Keputusan Jokowi untuk menunjuk Gandhi Sulistianto ini dulu juga banyak menimbulkan pertanyaan, apa dasar pertimbangannya ya? Ini beda-beda sekali dengan Doni Rahayu. Kalau Doni Rahayu dicari-cari dasarnya masih nyambung karena Presiden butuh orang yang punya pengalaman di properti, kemudian juga membangun smart city, makanya kemudian Doni yang dipilih. Tapi kalau Gandhi Sulistianto ini menimbulkan banyak pertanyaan, karena apa? Sepanjang masa karirnya ini sebagai seorang profesional, atau kita lihat track record-nya, Gandhi ini nggak pernah berkecimpung di birokrasi pemerintahan, apalagi dalam dunia diplomasi. Dia betul-betul orang korporasi. Nah belakangan ini kan kita tahu muncul ribut-ribut. Kenapa? Karena Antoni Pradiptya, anak Gandhi Sulistyo, itu ternyata berbisnis dengan dua orang anak presiden, yakni Gibran dan Kaisang. Soal inilah yang kemudian dilaporkan oleh dosen dari Universitas Negeri Jakarta, yang juga seorang aktivis 98, Ubaidillah Badrun, ke KPK. Karena diduga ini ada masuknya anak Gandhi Sulistyo, yakni Antoni Pradiptya, yang dalam bisnis bersama dengan anak presiden, yakni Gibran Kaisang, ini bagian dari korupsi dan juga money laundering alias pencucian uang. Sinarmas ini adalah korporasi besar di bidang properti dan juga perkebunan sawit serta berbagai sektor bisnis lainnya. Mengutip data Bank Dunia tahun 2015, itu mantan komisioner HAM Profesor Hafid Abbas menyebut bahwa Sinarmas ini adalah salah satu korporasi atau salah satu taipan yang memiliki lahan terbesar di Indonesia. Lahannya mencapai 5 juta hektar. Bayangkan, ada satu perusahaan memiliki lahan sampai 5 juta hektar. Sebagai sebuah perusahaan, track record-nya PT Sinarmas ini juga bersih-bersih amat. Beberapa anak perusahaan terlibat dalam pembakaran hutan dan pernah juga berurusan dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pada tahun 2015, PT Bumi Mekar Hijau, anak perusahaan Sinarmas di Sumatera Selatan, digugat sebesar 7,7 triliun rupiah oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan karena kasus pembakaran hutan. Ini kasus pembakaran hutannya terjadi pada tahun 2014.
Prosesnya kemudian bergulir di pengadilan dan belakangan setelah berproses sampai ke Mahkamah Agung, gugatan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu hanya sebesar 78 miliar. Jadi semula digugat 7,7 triliun rupiah, tapi kemudian oleh Mahkamah Agung hanya didenda 78 miliar. Nah, rendahnya jumlah denda itu yang dicurigai oleh Ubaidillah Badrun itu ada kaitannya dengan investasi ke perusahaan anak Jokowi dan anaknya Gani Sulistianto tadi. Sebab di situ ada satu perusahaan modal atau venture capital gitu, semacam perusahaan investasi yang memberikan investasi yang cukup besar ke perusahaan anak presiden dan anaknya Gani Sulistianto, dan kemudian belakangan perusahaan investasi ini dikaitkan dengan, ada kaitannya dengan PT Sinarmas. Karena itulah kemudian ini selain korupsi juga diduga berkaitan dengan pencucian uang. Tapi sampai sekarang kasusnya itu oleh KPK belum diproses, karena menurut penjelasan KPK baru sampai level masih ditangani oleh pengaduan masyarakat. Jadi belum ada proses penyelidikan atau penyidikan berkaitan dengan laporan yang disampaikan oleh Ubaidillah Badrun terhadap Kaisang dan Gibran ini. Sinarmas ini juga termasuk salah satu perusahaan yang pada waktu lalu terlibat dalam skandal bantuan likuiditas Bank Indonesia. Seperti pernah diungkap oleh mantan Menko Equin Rizal Ramli, Sinarmas pada waktu itu menerbitkan bond sebesar 8 miliar US dollar, namun kemudian gagal bayar. Benarkah pengangkatan Denny Rahayu karena adanya kepentingan korporasi besar, khususnya di IKN? Nah, ini Kepala Staf Presiden Wandi Taturong pada media menjelaskan bahwa pemerintah memilih mereka berdua ini karena latar belakangnya. Susantono jelas dia adalah seorang birokrat yang punya pengalaman panjang, sementara Denny Rahayu ya tadi disebut dia punya pengalaman di pengembangan properti khususnya smart city di BSD. Hal yang sama juga dijelaskan oleh Presiden Jokowi ketika memimpin rapat kabinet membahas ibu kota baru. Rapat kabinet dilangsungkan tak lama setelah Presiden Jokowi melantik keduanya, dan Bambang Susantono dan Denny Rahayu juga ikut hadir dalam rapat kabinet itu. Kita tahu baru saja telah kita lantik Bapak Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita dan Bapak Denny Rahayu sebagai Wakil Kepala Otorita. Ini adalah menurut saya sebuah pilihan yang kombinasi yang sangat baik. Pak Bambang, beliau ini memiliki rekam jejak sebagai lulusan ITB di bidang sipil infrastruktur, kemudian juga di bidang urban planning, kemudian S2, S3, pengalaman di bidang yang berkaitan dengan transportasi, yang berkaitan dengan finance, kemudian juga terakhir memegang di Vice President di ADB. Saya kira ini dari sisi semua sisi ini lengkap, kemudian didukung oleh Pak Doni yang memiliki pengalaman lapangan terutama di bidang properti dari A sampai Z-nya pernah mengalami, sehingga nanti akan gampang sekali beliau berdua ini berbicara dengan Harso untuk sisi perencanaannya, kemudian nanti Pak Menteri PU di dalam pelaksanaan lapangan, terutama untuk yang kawasan inti pemerintahan, dan juga di bidang investasi. Nanti dengan Pak Menko Luhut, saya harapkan karena ini yang berminat terhadap ibu kota Nusantara ini sangat banyak, baik dari domestik maupun dari luar. Tanda-tanda bahwa Denny akan diangkat sebagai petinggi IKN ini sebenarnya sudah tampak dari kunjungan Presiden Jokowi ke BSD. Kunjungan ini terjadi pada akhir tahun lalu, pada tanggal 24 Desember 2021.
Presiden Jokowi saat itu didampingi oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Sunarso Mono Arfa, kemudian Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Investasi dan Kepala BKPM Bahlil Lahadilan, dan ada juga Gubernur Banten Wahidin Halim. Pada waktu itu Presiden Jokowi mengunjungi kawasan Green Office Park BSD dan kunjungan tersebut katanya bertujuan untuk melihat progres pembangunan kota baru oleh pihak swasta, sekaligus terkait dengan rencana pemerintah membangun ibu kota baru yang terletak di Provinsi Kalimantan Timur. Hanya saat itu para pengamat dan publik tidak ngeh bila Jokowi ternyata mengincar Denny Rahayu untuk mendampingi Bambang Susantono. Saat itu pasti Anda masih ingat yang disebut-sebut sebagai calon kuat itu adalah mantan Gubernur DKI Ahok. Spekulasi itu muncul karena Jokowi menyebut bahwa calon kepala otorita yang akan dipilih dari mereka itu yang punya latar belakang sebagai kepala daerah. Nama Ahok itu mulai agak tersingkir ketika belakangan selain menyebut sebagai mantan yang punya latar belakang kepala daerah, Jokowi juga menyebutkan harus punya latar belakang sebagai seorang arsitek. Bahwa seorang kepala otorita yang disebut oleh Jokowi yang diincar adalah yang punya latar belakang kepala daerah, waktu itu sebenarnya cukup masuk akal. Kenapa? Karena kan IKN ini nanti dipersiapkan sebagai daerah khusus ibu kota. Dan Ahok kan pernah punya latar belakang sebagai sebagai gubernur di ibu kota Jakarta, daerah khusus ibu kota Jakarta. Tapi kemudian kita tahu Ahok kan hanya menjadi gubernur hanya sekitar 2 tahunan menggantikan Jokowi, dan ketika dia running, dia maju lagi kepada pemilihan gubernur DKI pada Pilkada tahun 2017, dia gagal. Dia dikalahkan oleh Anies Baswedan yang berpasangan dengan Sandiaga Uno. Sepekan setelah kunjungan Presiden Jokowi itu, Denny Rahayu mengaku dia dihubungi oleh Mensesnek Pratikno dan dia diminta untuk membantu mengembangkan IKN. Kalau pengalaman saya agak berbeda, saya dihubungi oleh Pak Pratikno seminggu setelah kunjungan Presiden ke tempat pengembangan pusat pertumbuhan baru di BSD. Setelah itu cukup panjang diskusi, bagaimana dimintai pendapat-pendapat. Dan baru kemarin hari Rabu itu ada perintah yang diminta saya untuk membantu mensukseskan pembangunan ibu kota Nusantara. Saya pribadi sejak dilantik ini sudah menyiapkan pengunduran diri dari Sinarmas Land, dan perusahaan-perusahaan yang terkait. Jadi akan fokus untuk melaksanakan tugas yang cukup atau akbar ini, sangat berat. Sekarang Denny Rahayu sudah resmi menjadi wakil kepala otorita IKN dan meninggalkan posisinya sebagai petinggi Sinarmas. Walau mengaku tak memiliki lahan di kawasan IKN, namun sebagai pengembang besar di Indonesia, ini Sinarmas ini juga pasti akan secara tidak langsung mendapatkan keuntungan dengan ditunjuknya Denny sebagai wakil kepala otorita. Apalagi ini kalau kita baca-baca ternyata walaupun mengaku tidak punya lahan di ibu kota, ya karena kan di ibu kota baru ini sejumlah nama yang disebut-sebut punya lahan kan, Menhan Prabowo Subianto, adiknya adik Menhan Prabowo Subianto, Hasim Joyo Hadi Kusumo juga pengusaha atau Taipan Sukanto Tanoto. Tapi Sinarmas ini juga punya bisnis yang secara tidak langsung berkaitan dengan ibu kota baru ini. Dia punya 2 lahan properti yang sedang dikembangkan saat ini di Balikpapan dan juga di Samarinda. Yang di Samarinda di ibu kota baru, Samarinda ibu kota Kalimantan Timur ini katanya sedang berproses, tapi yang sudah cukup lama dan sudah dipasarkan itu adalah proyeknya yang berada di Balikpapan. Total Sinarmas saat ini punya properti dengan lahan seluas 500 hektar. Jadi yang di Samarinda dan di Balikpapan itu. Proyek properti di Balikpapan adalah Grand City. Itu jaraknya hanya sekitar 30 km dari ibu kota yang baru. Dan dengan ditetapkannya Pasir Penajam sebagai ibu kota baru, dan itu dipastikan bahwa harga-harga properti yang sedang dibangun oleh Sinarmas di Balikpapan maupun di Samarinda harganya akan meningkat sangat atau melesat sangat tinggi. Jadi walaupun ada bantahan bahwa ini ada kaitannya dengan
dengan Pak korporasi, karena yang ditunjuk yang ditunjuk oleh Presiden Jokowi adalah orang dengan latar belakang korporasi, apalagi kemudian mereka ini juga disebut-sebut sebagai salah satu Taipan gitu, Taipan pengembang besar. Tentu sulit bagi publik untuk tidak mempertanyakan ada apa dan mengapa kemudian Presiden Jokowi memilih Doni Rahayu selain latar belakang dia sebagai profesional tadi, sebagai wakil kepala otorita Batam. Kan apalagi tadi sebelumnya saya sebutkan bahwa ini Doni Rahayu ini adalah orang kedua di Sinarmas yang masuk dalam pemerintahan setelah sebelumnya CEO Sinarmas Gandhi Sulistianto ditunjuk sebagai duta besar RI di Korea Selatan. Saya Hirsbun Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.